Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Allah berikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di acara ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita sampai di kajian ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sejam kurang lebih ini boleh saya minta lama, kalau 45 menit sampai sejam. Ya, karena saya nunggu aja lebih 15 menit. Saya belum sempat pulang, tadi kajian di Sabuk ya. Langsung meluncur ke sini di WA beliau. Maka kalau saya hanya 30 menit saya rasanya terlalu cepat ya. Berapa menit? Sampai selesainya. Baik jamaah rahimakumullah, kita ngaji tentang song-song Ramadan. Ustaz, mengapa harus kita sambut? Mengapa harus kita siapkan? Mengapa harus kita song-song di Ramadan? Nabi SAW menyuruh kita menyambutnya. Ya bagial khair aqbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, wahai para pencari kebaikan, wahai orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah, wahai orang-orang yang menginginkan surganya Allah, wahai orang-orang senantiasa ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, aqbil, sambutlah, song-songlah. Wa ya bagil khair wa ya bagil syarri aksir. Wahai orang-orang yang selama ini banyak dosa, banyak maksiat, melakukan kejahatan dan lain sebagainya, aksir, tinggalkanlah kejahatan, kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat ketika datang Ramadan. Nabi menyuruh kita menyongsongnya, menyambutnya. Allah hanya siapkan 1 bulan dari 12 bulan yang ada, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang dulu para sahabat, tabi'in berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Bayangkan, kita paling berdoa 2 bulan kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Cuma 2 bulan. Dulu orang yang sudah dijamin masuk surga di antara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Jadi mereka bagi 12 bulan itu dalam 2 bagian. Bagian pertama minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Bagian kedua ketika Ramadan tiba mereka minta kepada Allah untuk diterima amal-amal ibadah Ramadannya itu. Kita kadang berdoanya itu hanya sampai selesai Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Ba'da Ramadan selamat tinggal. Kembali seperti kata Dian Piscesa, aku masih hafal juga rupanya. Bunda hafal juga. Rupanya penggemar Dian Piscesa juga ya. Baik jamaah rahimakumullah, nanti doanya akan saya bagikan di akhir acara apa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah. Ya Allah, hantarkanlah aku kepada Ramadan. Minta dihantarkan kepada Ramadan. Kemudian
Berlanjut dengan berikutnya, wasallim li Ramadana, ya Allah antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasalam lahu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah amal-amal Ramadanku. 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Bayangkan jauh sekali. Kita terkadang hanya bulan Rajab mulai, Sa'ban kemudian berhenti, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita diajarkan Rasulullah juga dengan doa yang memberikan kita kekuatan, keislaman, keimanan dan keamanan. Kata Nabi, berdoalah Allahumma ahilhu alaina bisalamah. Ya Allah terbitkanlah hilal bulan Ramadan ini kepada kami dengan Islam yang sebenar-benarnya dalam hal akidah dan ibadah, purifikasi murni, tidak bercampur dengan apapun. Dalam hal muamalah boleh bervariasi, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian kata Rasulullah, wal amni, ya Allah terbitkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan supaya kami bisa tarawih tenang 11 rakaat, pulangnya sendal nggak hilang. Wal iman, terbitkan hilal Ramadan ini ya Allah kepada kami dengan iman yang kokoh, iman yang betul-betul mengantarkan kami sampai pada ba'da Ramadan. Karena biasanya orang-orang itu semangatnya pada setengah atau seperempat Ramadan. Pekan pertama full masjid sampai luar, sampai teras. Pekan kedua teras nggak ada lagi. Pekan ketiga tinggal setengah. Pekan terakhir tinggal pemain inti sop pertama. Kembali ingat lagu Meriam Bellina, aku masih seperti yang dulu, pemain inti lagi. Kata kawan, kemana mbok dakem? Lagi ngaduk dodol. Wak Konah kemana? Nyusun toples. Maimunah lagi bikin kue kering. Jangan tersinggung Maimunah ya. Maisaro lagi bikin legit. Oh, ada yang bikin rendang juga Bang? Ada yang bikin rendang, selesai. Maka minta kepada Allah untuk dikokohkan imannya. Allahumma ahilhu alaina bisalamah wal islam wal amni wal iman Rabbi wa rabbukallah. Nabi jelaskan lagi, hei manusia, Tuhanku dan Tuhan kalian semua adalah Allah. Nabi menegaskan kembali untuk memberikan kekuatan kepada umatnya supaya mereka beribadah betul-betul karena Allah, bukan karena nggak enak dilihat sama mantunya. Tumben mak taraweh, ya nggak enak itu, ada mantu di rumah dia lagi main. Nanti kalau besok dia udah pulang nggak minum, mak nggak taraweh lagi. Berarti ibadah tarawehnya karena malu sama mantu. Nauzubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, munajat kepada Allah. Paling tidak dalam bahasa Indonesia, habis sholat, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah. Allahumma salimni ila Ramadan ya Allah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, istihdarul niat, menghadirkan niat. Mungkin sekitar 8-9 hari lagi Ramadan, lalu mulai hari ini dan seterusnya ditanamkan di hatinya, menghadirkan niat di hatinya. Ya Allah, aku akan bersungguh-sungguh dengan Ramadan tahun ini lebih dari sungguh-sungguh tahun yang lalu. Ya Allah, aku ingin puasa serius, ingin tarawih, ingin khatam Quran. Kalau tahun lalu 2 kali, ya Allah, aku niatkan tahun ini 3 kali, ya Allah. Jadi istihdarul niat ditanamkan dalam hati kita, bahwa ketika Ramadan tiba kita ingin melakukan berbagai macam amal. Seandainya usia kita tidak sampai pada Ramadan tiba, Ramadan kita sudah diputuskan hari Sabtu, hari Jumat kita mati tiba-tiba. Nah, kata kawan, makmu gak sampai Ramadan. Seluruh yang telah diniatkan tadi tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan orang-orang yang sudah istihdarun niat, menanamkan niat dalam hatinya.
ada azam yang kuat. Nanti kalau Ramadan aku pengen begini. Seluruhnya telah Allah catatkan. Meninggal sebelum Ramadan tiba, seluruh pahala yang dari niat dia yang baik-baik tadi sudah Allah tetapkan. Ustadz, mana dalilnya bahwa seseorang itu ketika dia sudah menancapkan niatnya maka Allah berikan pahalanya? Kan larinya ke sana, jamaah rahimakumullah. Mana buktinya bahwa orang yang sudah menghadirkan niat dia akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan apa yang dia niatkan? Inna bil Madinah aqwama man sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ay fi niyatihim wa qulubihim wa sawabihim jasahumul uzr. Kata Nabi ketika Nabi berangkat ke medan perang jihad bersama sahabat-sahabat yang lain, di kota Madinah banyak orang-orang yang tidak ikut berperang bersama kita. Mereka tidak mendaki bukit, tidak menuruni lembah. Tetapi mereka itu yang tidak ikut berjuang bersama kita semuanya mendapat apa yang kita dapatkan. Mereka dapat pahala seperti kita juga dapat pahala. Sahabat kan heran tuh. Enak betul ya, nggak perang, duduk-duduk di kota Madinah, kok mereka dapat pahala sama dengan kita yang mendaki bukit, melewati lembah. Kayak Ninja Hattori ya, mendaki gunung, lewati lembah, ingat kan ya? Nah, penggemar kartun juga ibu-ibu Asia rupanya. Sama kayak saya dulu. Sungai mengalir indah ke samudra ya. Loh, kok dapat pahala sama dengan kita sementara kita lelah, capek, taruhannya nyawa. Mereka duduk-duduk di kota Madinah. Kata Nabi SAW, mereka mendapatkan pahala sama dengan kita walaupun tidak mendaki gunung, enggak melewati lembah. Karena sesungguhnya juga mereka ada niat di hatinya. Seandainya mereka enggak ada uzur, mereka enggak sakit, mereka enggak lemah, mereka enggak tua, pasti mereka juga akan berjuang bersama-sama dengan kita. Ini salah satu dalil yang memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita sudah tancapkan niat, apapun yang terjadi dengan kita sampai Ramadan tiba, Allah sudah catatkan pahalanya untuk kita. Amin. Tancapkan niat. Saya berniat nanti Ustadz, saya pengen tarawih tiap malam kecuali halangan. Saya berniat saya pengen hatam 2 kali. Saya nggak bisa ngaji Ustadz, baru bergabung dengan Asia. Baca terjemahan, niatkan hatam sekali. Sekarang saya tanya jemaah, siapa yang sudah pernah khatam baca terjemah Quran 30 juz 150.000 dari ketua PDA? Bukan dari saya, angkat tangan jujur. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Buktinya kayak gitu. Nih umur sudah, maaf, sudah di ujung senja. Belum ada yang khatam terjemah Quran. Kalau khatam Quran sudah bolak-balik kan? Tapi kurang bermakna. Kalau dia baca terjemahnya, apalagi bacanya malam pukul 8, 9 sampai menjelang 10, dihayati sedang berdialog dengan Allah, maka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Terkadang mata itu tanpa terasa meneteskan airnya. Ketika Allah menceritakan ini loh azab neraka, ini loh azab jahanam, ini loh neraka sakor. Neraka sakor, malah saya kumpi sakor. Apa kamu dilemparkan ke sakor ini? Penjaga malaikat tanya tuh. Qalul lam naku minal musallin. Kami dulu jarang sembahyang, malaikat. Oh, pantas. Ditaruh kepala ke bawah, kaki ke atas, diikat dalam keadaan telanjang, lalu dicemplungkan ke neraka dalam posisi hidup. Dia dicemplungkan, habis hancur luluh, diangkat lagi sempurna lagi, turun lagi, angkat lagi, turun lagi, angkat lagi sampai habis masa penyiksaan. Gimana nggak mengerikan? Kadang senyum, tertawa ketika Allah menceritakan tentang bagaimana penghuni surga. Maka berniatlah wahai saudari-saudariku, berniatlah bukan hanya hatam bacaan Arabnya, hatam terjemahannya. Bu Lis siapkan tuh 150.000 ya. Ada duit? Ada ya. Kalau nggak ada kita transfer aja. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi doa pertama, yang kedua menghadirkan niat. Dalam ke depan ini sudah ditanamkan mulai hari ini. Aku pengen lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Yang ketiga,
Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, bertaubat dan memperbanyak istighfar. Tidak ada perkara yang menyebabkan seseorang susah untuk taat, susah untuk istiqomah, kecuali karena dosa-dosanya belum Allah ampuni. Kenapa sih saya ini susah betul untuk istiqomah? Susah betul untuk taat. Kadang istiqomahnya cuma 3 bulan, duhanya bulan keempat gak lagi. Kadang Senin Kamisnya cuma 2 bulan, bulan ketiga gak lagi. Kadang tahajud hanya 4 bulan berlangsung, aduh hilang. Kenapa? Penyebab yang paling besar disebabkan Allah belum mengampuni dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka orang ketika sampai pada bulan Ramadan sulit untuk khatam Quran, sulit untuk qiyamul lail sampai full, sulit untuk puasa sungguh-sungguh, sulit untuk berinfak, sulit untuk mengantarkan iftar ke masjid. Tidak ada perkara lain kecuali karena Allah belum mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kayak begitu Ustaz? Iya. Tidak ada penghalang terbesar orang untuk taat kecuali karena dosa yang masih belum Allah ampuni. Maka yang keempat ini, bertaubat kepada Allah. Sebelum Ramadan tiba, seluruh aktivitas yang tidak mendatangkan kebaikan tinggalkan. Ngapain nonton entertainment cerita artis kawin cerai? Apa manfaatnya? Ngapain buka medsos setengah jam hanya untuk kongke-kongke? Meni. Ngapain kumpul-kumpul 1 jam 2 jam tidak ada aktivitas yang mendatangkan pahala di sisi Allah? Rugi besar. Orang yang sulit meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, maka otomatis membuat dirinya susah untuk taat, susah untuk istiqomah. Awalnya gencar, malam pertama 2 juz, malam ketiga 2 juz, malam ke-12 setengah juz, malam ke-24 udah gak ngejus lagi. Ngapa dia? Nyusun kue di toples. Iya, minum jus ujungnya kata Abah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi taubat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan pernah merasa kita ini nggak punya dosa. Jangan pernah merasa suci, bersih, walaupun tiap malam kita tahajud, tiap pagi kita duha, tiap hari kita sedekah. Jangan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena hebatnya setan ketika melihat seorang hamba taat, mulai diangkat-angkatnya. Memang hanya kamu di kampung ini wanita soleha. Lihat yang lain, buru-buru mikir tahajud, duha, pakai jilbab aja enggak. Hanya kamu yang taat sama suami itu. Lihat yang lain, suami aja dikeprok palanya. Hanya kamu, mulai ujub sombong. Nanti tampak kesombongan itu. Apa kesombongan itu tampak? Ketika bicara dengan orang lain selalu mengunggulkan dirinya. Aku loh, kalau nggak karena aku nggak ada Aisyah Kota Bumi ini nggak. Kalau bukan karena aku nggak ada pengajian di kampung kita ini nggak. Kamu tahu nggak? Wah langsung ngasih. Siapa yang mau tahu? Nggak ada. Oh jangan kayak gitu ya. Saya mau kasih tahu dulu. Nah itu sombong itu. Jadi orang yang sudah ahli ibadah, setan godanya ada strategi baru diangkatnya supaya dia ujub takabur dengan dirinya. Nauzubillah. Jadi jamaah rahimakumullah, taubat dan banyak istighfar yang keempat. Dalilnya mana Ustaz? Innal abda iza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktah sauda'u. Setiap orang kalau melakukan kejahatan dosa, niscaya Allah torehkan di hatinya satu noktah hitam. Tak. Kemudian kata Nabi, fa iza huwa naza wastaghfara wa tabasukila qalbu. Kalau dia langsung ingat ya Allah ini dosa, astagfirullah, lalu tobat, berhenti dari kejahatan dosanya itu, maka Allah hapuskan kembali noktah tadi. Kemudian kata Nabi, wa in ada zida biha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingatkan surat Al-Mutaffifin. Kata Nabi SAW, kalau dia nggak segera tobat, nggak istighfar, maka noktah-noktah hitam itu bertambah terus di hatinya.
Ketika noktah-noktah hitam ini sudah banyak di hatinya, maka dia sulit untuk taat kepada Allah. Maka dia lebih suka kepada dosa dan maksiat. Nonton sinetron India 2 jam, mangap. Aktrisnya nangis, dia ikut nangis. Aktornya ketawa, dia senyum-senyum. Aktornya jatuh cinta, dia melintir. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi menjelang Ramadan tiba, semua aktivitas yang tidak mendatangkan pahala tinggalkan, skip, enggak. Ngapain? Kalau masih dikerjakan, maka Ramadan tiba dia sulit untuk taat dan istiqomah. Yang kelima, bergembira dengan datangnya Ramadan. Jamaah rahimakumullah, terkadang kegembiraan ini hanya dimiliki para pedagang. Gembiranya salah pula ya enggak? Pedagang gorengan, woi luar biasa. Ya, pedagang es dawet, es degan, sumringah wajahnya. Gimana bang? Mantap, Ramadan tiba. Biasanya hanya 50 butir. Hari-hari biasa Ramadan 200 butir bro. Nah, ini langsung pula, Masya Allah. Padahal saya belum ngomong loh. Pedagang toko Madinah apalagi ya. Inilah kesempatan ngumpulkan duit, bayar kontrakan, bayar ruko. Insya Allah. Salah ya. Gembira itu sih wajar, cuma yang dimaksud di sini orang-orang bergembira dengan datang Ramadan. Kenapa? Karena hanya 1 bulan inilah Allah siapkan hari-hari, jumlahnya 29 atau 30 hari, diskon dosa 100%. Ramayana hanya mampu beri diskon 50 plus 20. Toko Maridah nggak ada diskon, kita jaga kualitas. Kita nggak pernah jual barang diskon, ya nggak ada jual murah. Itu strategi dagang ya. Nah kalau itu gitu. Jadi ada hari 29 sampai 30 yang semua hari siang dan malamnya inilah saat-saat yang istimewa yang buat orang gembira, yang membuat setan dan iblis bersedih setiap harinya di Ramadan. Kenapa sedih? Orang-orang yang tadinya penuh maksiat selama sebelum Ramadan, ketika Ramadan tiba, dia sambut dengan kegembiraan. Dia yakin inilah bulan pengampunan dosa. Diskon dosa sampai 100%. Keluar Ramadan persis seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Man soma Ramadana imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman kepada Allah, berharap Allah yang membalas pahalanya, bukan manusia. Wahtisaban, dia berhati-hati dengan puasanya itu. Dia jaga pandangannya, jaga lisannya, jaga hatinya, jaga tangan dan kakinya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah hapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Malamnya dia sholat tarawih. Kata Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama bahasanya, beda tipis aja. Maka tiap malamnya, tiap siangnya, alangkah banyak manusia yang dibebaskan dari azab api neraka, sehingga membuat setan iblis sakit hati, benci, kecewa, menangis meraung-raung. Bahasa kitanya, ya Allah, harusnya teman saya udah banyak betul bakal ke neraka. Gara-gara Ramadan, dia tobat, dia sungguh-sungguh, dia mati, maka dijamin dia masuk surga. Siangnya dengan puasanya, malamnya dengan sholat tarawihnya. Maka inilah bulan yang mendatangkan kegembiraan kepada siapapun yang selama 11 bulan sebelumnya penuh dengan maksiat. Inilah bulan yang membuat iblis sakit hati, benci, jengkel, stres dia. Ngelihat orang-orang yang tadinya sudah di pintu neraka, balik lagi dia ke surga. Kenapa? Allah mengampuni dosa orang-orang itu karena dia tahu dengan kemuliaan Ramadan. Qad atakum sahru Ramadan, sahru mubarak, kata Nabi. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bayangkan, nggak pernahnya ke masjid, Ramadan tiba, duduk di sop pertama. Ya, jarang ke masjid. Tahu-tahu Ramadan tiba, sebelum Isya, sebelum maghrib bahkan sudah nongkrong di masjid.
Berkahnya Ramadan. Orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, Allah dekatkan kepadanya. Orang-orang yang selama ini mengabaikan ketaatannya, nggak peduli dengan sholat, mereka sholat semua. Bahkan ada orang yang munculnya setiap Ramadan doang ke masjid. Mas, kemarin kemana? Banyak urusan. Kok sekarang muncul Ramadan bro? Belum tahu apa Ramadan hebat. Oh iya, tahu juga rupa dia. Tapi sayangnya terkadang ini nggak istiqomah. Belum selesai Ramadan udah hilang lagi. Ya. Kemudian kata Nabi, kataballahu ala siyamah, di bulan ini kalian diwajibkan puasa. Nah, kalimat berikutnya inilah yang mengundang kegembiraan bagi orang beriman. Fihi tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. 8 pintu surga terbuka lebar. Siapapun yang beramal solih di bulan ini, kata para ulama dari hadis ini, maka memberikan peluang yang sangat besar dia masuk surga. Apapun amalannya Allah lipat gandakan. Kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalihah ila bi sab'i mi'ati difin. Kata Nabi, tiap-tiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu, 1 kali kebaikan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Jadi kalau kita sedekah, kita baca Quran di luar Ramadan, ada pahalanya tergantung seberapa besar niat kita, kesungguhan kita. Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu, ini hadis qudsi perkataan Allah melalui lisan Rasulullah, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, akulah yang akan memberikan balasannya. Terserah kepada Allah, mau 7.000 kali lipat, 70.000 kali lipat, sampai tak terbatas. Maka orang yang tahu dengan ilmu puasa tentang keutamaan Ramadan, jelas dia mempersiapkan maksimal. Ya, ibu-ibu ini saya yakin panci udah digosok semua kan? Magicom sudah ganti, betul. WC mampet sudah disogrok. Lampu WC kadang hidup kadang mati, bilang sama ayah, ya ganti dulu lampu itu, nanti kita mau makan sahur. Ya beresin dulu genteng-genteng bocor itu, nanti mau puasa. Ya pastikan dulu meja makannya nggak goyang-goyang biar nggak tumpah kuahnya. Itu orang yang siap artinya. Artinya orang ini benar-benar sungguh. Allah lihat kesungguhan kita. Jangan sampai nggak peduli. Pas nanti malam taraweh, anak sudah mau puasa lagi. Wah, ini gimana? Perasaan baru kemarin puasa. Perasaan kamu. Kita sudah setahun bro. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi dengan ketaatan itu, fihi tuftahu awwalul jannah, Allah bukakan seluruh pintu surga yang ada. Wa tughlaqu abwabul jahim, Allah tutup 7 pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, Allah belenggu setan-setan. Ustaz, setan sudah dibelenggu, kok masih banyak saya lihat orang makan tanpa kepala? Ya, coba lewat pasar, lewat daerah Serbapa turun ke dalam SD4, mainlah sore-sore jam 3. Main ke sana sambil naik motor ngabuburit. Bener nggak kata beliau itu? Banyak kaki yang ada tapi kepala nggak ada. Siluman-siluman lagi menikmati bakso, es degan dan mie ayam. Tapi ingat, jangan suuzon. Inilah para siluman itu. Jangan suuzon. Kenapa dia nggak puasa? Mereka sedang datang bulan. Ya, ada laki Ustaz, masa datang bulan? Dia musafir. Dari Wai Kanan mampir Kota Bumi, makan bakso. Jadi kita prasangka baik, jangan sampai ya Allah kena neraka semua orang 12 ini. Pas kebuka tirainya, anak gadis-gadis galuh. Kompak, kami sedang haid. Nah, sudah berdosa kita. Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau yang dimaksud hadis ini watughalluhi fisayatin, satu maknanya yang diikat dibelenggu oleh Allah setan-setan yang apa namanya, mbah-mbahnya setan, raja-rajanya setan, yang paling kuat godaannya dia memang diikat ke belakang. Jadi yang nongkrong-nongkrong yang masih goda itu setan-setan luni, anak buahnya setan, godaannya kecil. Ya.
Maka pantaslah Ramadan itu kelihatan taat semua. Ya, kelihatan taat, takut dia malu makan depan umum karena setan yang goda kecil-kecil. Itu makna pertama. Yang kedua, memang betul-betul semua setan dibelenggu. Lalu mengapa masih ada nggak puasa? Karena hawa nafsunya tidak mampu dia kuasai. Dalam diri kita ini ada hawa nafsu, ada keinginan syahwat untuk makan, untuk berbuat dosa dan sebagainya. Dia tidak mampu mengendalikannya. Karena sebelum Ramadan, dia tidak bersungguh-sungguh menyiapkan Ramadan, sehingga ketika Ramadan tiba, syahwatnya itu menguasai dirinya. Masih nggak puasa, masih nggak sholat dan sebagainya. Baik. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga apa maksudnya? Waktu kalau fihi syayatin, yang dimaksud apa? Yang dimaksud setan itu nggak dibelenggu, hanya kias saja. Maksudnya ketika seorang hamba betul-betul taat kepada Allah, menyiapkan Ramadannya dengan sebaik-baiknya, maka imannya naik. Dengan imannya naik, al-imanu yazidu wa yankus. Ketika imannya naik, maka setan-setan tuh nggak sanggup menggodanya. Tetap goda dia. Mbak, minum es dugan yuk, aku puasa tan. Mbak, makan bakso enak loh siang-siang gini. Tan, aku puasa. Mbak, kita makan pindang baung yuk, aku puasa tan. Aku saja. Nanti aja. Ini jadi paling nggak ada 3 makna. Iya, satu yang senior memang dibelenggu, yang kecil enggak. 2 memang dibelenggu semua. Tapi hawa nafsu yang membuat dia tetap maksiat, tetap berbuat dosa. 3, dia tidak dibelenggu, tapi orang yang imannya kuat sudah menyiapkan Ramadan dengan sungguh-sungguh, setan nggak mampu menggodanya. Setengah mati setan ngajak minum es cincau. Ayolah, panas ini aus, enggak aku puasa. Ayolah, makan bakso enak, enggak aku puasa. Ingat setan itu 2 macam ya. Minal jin, natiwan nas. Kalau setan yang berwujud jin gampang, baca ayat kursi, kabur dia. Setan yang wujud manusia ini yang repot. Ayolah, bakso jawara enak loh, aku puasa mbak. Ayolah, enggak, es cincaunya mantap, es degan. Enggak mbak, aku puasa, aku yang bayar loh. Ayolah mbak, kalau yang bayar. Baru godaan bakso sama es cincau. Ayolah mbak, kalau saya yang dibayar di traktir. Nah kacau kita ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya buat perencanaan, tulis di buku. Aku pengen hatam 3 kali, infak tiap hari 20.000, ngantar makanan berbuka ke masjid 15 kali. Mantap, jadwalnya 4 kali kan? Seminggu sekali, buat 15 kali. Target bro, selip dikit 10 kan ya? Selip dikit 8, selip dikit 4 kali, persis sama dengan jadwal dari masjid. Buat ditulis. Aku pengen silaturahim ke teman-teman Aisyah yang lain 2 kali dalam Ramadan, ditulis. Ke tempat Markonah sekali, Maimunah sekali. Tempat Markonah bawa gorengan, tempat Maimunah bawa pempek telur ya. Kita ini banyak orang Palembang hobi pempek telur ya. Yang terakhir, pahami fikih puasa Ramadan. Karena ada tanya jawab dari beliau, kata beliau. Jadi ini sebelum Ramadan tiba. 1, istihdorul niat, hadirkan niat. 2, berdoa kepada Allah. Bolak-balik nggak apa-apa, ini nggak ada aturan, bukan hadis, ini nasihat para ulama. 3, taubat dan istighfar. 4, apa tadi? Lupa kan? Istihdorul niat sudah. Coba ibu-ibu yang nulis itu. 1, niat. Udah diniatkan nih, saya pengen puasa, saya pengen taraweh, pengen berinfak, pengen baca Quran, pengen baca khatam terjemah Quran ya. Nanti yang betul-betul khatam 30 juz terjemahnya minta door prize, hadiah dari Bu Ketua PDA. Berapa tadi? 150.000 plus jilbab cantik dari toko Madinah. Serius ini, catat itu Bu PDA. Tapi jujur ya, jangan bilang nanti rame-rame 30 orang, kami minta jatah jilbab cantik. Nah. Terus apa lagi? Bertobat dan istighfar. Terus bergembira, senang. Ya. Karena Ramadan bulan pengampunan, diskon dosa sampai 100% ya. Terus apa lagi? Buat perencanaan, tulis target-targetnya, berapa kali hatam, berapa kali silaturahmi, berapa kali ngantar makan berbuka. Ya, terakhir
pahami tentang fikih puasa Ramadan. Tahu Muhammadiyah sudah menetapkan kita mulai puasa tanggal 2 April. Malam Sabtu kita sudah tarawih. Niat cukup dalam hati, nggak usah ikut-ikutan dilafazkan. Wan niyatu mahaluhal qalbu bittifaqil ulama. Sesungguhnya niat itu letaknya dalam hati, itulah kesepakatan para ulama. Fa inna wa biqalbi wa lam yatakal bilisani ajniyatu bittifaqihim. Kalau kamu sudah berniat dalam hatimu dan tidak kamu lafazkan dengan lisanmu, maka sudah sah ibadahmu itu, itulah kesepakatan para ulama. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan niat, jangan disalahkan. Baik, demikian. Nanti kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.